Bagi pemilik bela diri menginginkan revolver itu dengan laras pendek karena dia ukuran kecil sehingga mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana. Lumayan untuk 15 meter untuk Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan Esa Hemha. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kembali kita akan membahas jenis senjata revolver. Sudah lama kita tidak membahas senjata revolver. Senjata revolver yang kita kenal kali ini bukan dari pembahasan jenis senjatanya, tetapi kita akan membahas kepada perbedaannya. Perbedaan dari senjata revolver jenis panjang dengan revolver jenis pendek. Tentu ada perbedaan dan harus kita bahas kali ini. Apa yang menjadi perbedaan revolver laras panjang dengan revolver laras pendek? Nah, untuk membedakan kali ini, sebagaimana kita ketahui bahwa revolver dia mempunyai cara pengisian peluru melalui silinder yang ada jenis senjata ini. Berbeda dengan pistol, dia pengisiannya adalah dengan adanya magazen untuk mengisi pelurunya. Dan sementara untuk revolver ini memang sedikit kita butuh makan waktu untuk pengisiannya. Di samping dengan jumlah pelurunya yang sedikit, berbeda dengan pistol dengan jumlah peluru yang cukup banyak dalam pengisiannya. Karena magazen yang dalam kapasitas dapat diisikan dengan sejumlah peluru yang cukup banyak. Tentu pembahasan lainnya adalah pistol dengan revolver, peminat dan hobinya berbeda. Orang menghobi revolver karena klasiknya, karena senjata ini senjata yang memang sulit didapatkan pada zaman era sekarang. Model-model revolver sekarang dia lebih kepada model pistol-pistolan, namun model yang lama dia model klasik, yaitu dengan teksturnya terbuat dari kayu dan tentunya dari bahannya baja murni sehingga memang berat. Namun kalau dengan pistol memang saat ini kita banyak menginginkan pada jenis pistol memang karena dari bahannya yang ringan, karena terbuat dari polimer, baja ringan, aluminium dan lain-lainnya. Dan tentunya ini pistol dia mempunyai kapasitas magazen yang cukup banyak dibandingkan dengan revolver. Kita akan mencoba untuk revolver laras panjang untuk perkenaan jarak 15 meter ya. Untuk jarak 15 meter. Kita lihat hasilnya untuk perkenaan jarak 15 meter ya. Lumayan untuk 15 meter untuk senjata revolver laras panjang. Kita coba untuk revolver laras pendek.
Baik, kita coba untuk revolver laras pendek jarak 15 meter. Kita lihat hasilnya. Untuk perkenaan mungkin kurang baik ya untuk 15 meter. Beda dengan laras panjang, tadi perkenaan cukup baik. Jika di laras pendek dia sedikit ke bawah. Itu menjadi perbedaan untuk laras panjang dan laras pendek. Sekarang kita coba dengan jarak lebih pendek lagi, yaitu 10 meter. Ini untuk jarak 10 meter. Kita lihat hasilnya. Di hitam ya. Ya. Lanjut kita jarak 10 meter untuk laras pendek. Kita lihat hasilnya. Nah, ini perkenaannya. Jadi untuk laras panjang dengan laras pendek, untuk jarak 10 meter dia tetap poros. Kalau laras panjang jarak 15 meter, revolver laras pendek dengan revolver laras panjang, maka laras panjang lebih efektif, lebih akurasi tembakannya. Nah, inilah perbedaan revolver laras panjang dan laras pendek. Semakin jauh tembakan, maka pemenangnya adalah revolver laras panjang. Sedangkan untuk revolver laras pendek, dia pada jarak 10 meter dia efektif. Kalau sudah 15 meter untuk menembakkan jarak demikian tidak efektif dibandingkan dengan revolver laras panjang. Itulah perbedaannya. Oke? Sip. Sekarang kita akan menembak revolver laras pendek ini pada jarak 50 meter. Kita coba perkenaannya. Dan revolver ini pada jarak yang sangat jauh mungkin sulit untuk mengenai pada jarak 50 meter. Karena larasnya berbeda dengan laras panjang, maka untuk jarak yang paling jauh itu bisa menembak pada jarak untuk 50 meter. Ini perbedaan untuk laras pendek. Selanjutnya kita coba untuk laras panjang. Selanjutnya kita akan coba menembak dengan laras panjang revolver 50 meter. Ya, kita lihat. Untuk perkenaan jarak 50 meter, maka laras panjang lebih bisa menjangkau. Karena larasnya yang panjang ini dibandingkan laras pendek tadi, maka laras panjang lebih menguasai akurasi tembakan pada jarak 50 meter. Itulah perbedaannya. Oke guys. Selanjutnya kita akan mendetilkan apa perbedaan dari revolver laras pendek dengan revolver laras panjang. Kita lihat di video ini. Oke guys, kali ini kita akan melihat
akan mendetilkan apa yang menjadi perbedaan dari revolver laras panjang dengan revolver laras pendek. Lalu apa yang menjadi kelebihan dari laras panjang ini? Yang pertama, keuntungan sebenarnya dari larasnya yang lebih panjang adalah memungkinkan bubuk misiu terbakar lebih sempurna, sehingga meningkat kecepatan peluru juga. Ketika ditembakkan, maka kecepatan pelurunya akan lebih sempurna dibandingkan dengan laras pendek, dan bubuk misiunya mudah terbakar. Kemudian keuntungan lainnya adalah laras yang lebih panjang memiliki radius bidikan yang lebih jauh, Kemudian yang ketiga, laras panjang meningkatkan akurasi pada semua jarak. Jadi mau jarak 5 meter, jarak 10 meter, jarak hingga 50 meter dia bisa akurasinya lebih bagus. Kemudian keuntungan lainnya adalah laras yang lebih panjang adalah bobot yang lebih berat, tentu menjadikan pegangan akan lebih stabil dibandingkan dengan ini laras pendek, dia akan terjadi goncangan yang tidak nyaman. Namun kalau ini karena laras panjang, dia akan lebih stabil pada saat dilakukan penembakan, akan lebih stabil. Namun untuk keuntungan laras pendek adalah lebih pendek, memudahkan untuk membawanya kemana-mana. Kemudian untuk disembunyikan, revolver jenis inilah yang lebih enak, nyaman disimpan dan disembunyikan. Dan memang untuk revolver itu umumnya mempunyai kaliber 38, kaliber besar. Memang ada untuk bela dirinya kaliber 32, 22. Dan cara pengisiannya adalah seperti ini. Jadi ada perputaran. Jadi kalau kita tembakkan akan berputar ke kiri. Ini saya masukkan. Nah ini. Nah, dia akan mutar ke kiri. Sama untuk ini kita keluarkan, sama untuk revolver laras pendek. Ya, perputarannya sama ke kiri. Nah, ini kalau kita tembakkan, nah, putarannya ke kiri. Jadi ada jenis-jenis kaliber lainnya. Untuk revolver itu ada 32 dan 22. Ada 22 juga. Apa yang menjadi kekurangan dari revolver laras panjang? Yang pertama, dari beratnya, dari massa dari revolver laras panjang. Tentu jika kita bawa, tentu akan menyulitkan bagi penembak itu sendiri karena beratnya tersebut. Yang kedua, untuk disembunyikan tentu akan kesulitan karena dia laras panjang. Jika kita simpan di dalam tas yang kecil, tuh dia akan kelihatan, atau kita simpan di bagian tubuh kita, di pinggang, mungkin akan tetap kelihatan, akan menonjol posisinya, tentu akan selalu kelihatan. Kemudian yang ketiga, tentu untuk bela diri. Kalau revolver laras panjang, karena dengan beratnya juga, karena dengan larasnya panjang, tentu dengan kaliber kecilnya sangat merugikan bagi penembak itu, karena memang bagi pemilik bela diri menginginkan revolver itu dengan laras pendek karena dia ukuran kecil sehingga mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu apa yang menjadi kekurangan dari revolver laras pendek? Yang pertama adalah jarak tembakannya. Akurasi tembakannya adalah hanya pada jarak-jarak tertentu saja. Misalnya pada jarak 5 meter, 10 meter hingga 15 meter. Itu untuk revolver laras pendek. Dia tidak bisa jauh. Yang kedua, tentu menjadi hambatannya adalah ketika dia mempunyai kaliber besar, kaliber 38. Tentu pada saat kita tembakan, itu akan terjadi guncangan yang cukup kuat, recoilnya kuat, karena kalibernya pada umumnya revolver ada kaliber besar, yaitu kaliber 38. Tentu jika tembakan akan terjadi goncangan, gangguan pada saat tembakan. Kemudian yang ketiga, tentu pemilik revolver dengan laras pendek atau ukuran kecil ini pada saat pemegangan hand gripnya tentu tidak akan nyaman, karena posisinya itu untuk revolver laras pendek untuk hand gripnya lebih kecil dibandingkan dengan revolver dengan laras panjang, sehingga saat melakukan hand grip pemegangan revolver itu menjadi gangguan bagi penembak itu. Oke guys, itu yang menjadi
kekurangan atau kelebihan dari revolver laras panjang maupun laras pendek tadi. Tinggal mana yang Anda pilih. Apakah pilih revolver laras panjang, apa pilih revolver laras pendek. Itulah menjadi kekurangan kelebihan untuk apa yang Anda pilih. Apakah saya akan membeli yang laras panjang, apa akan saya pilih revolver yang laras pendek. Apa yang menjadi kelebihan dari revolver laras panjang? Yang pertama adalah revolver laras panjang. Dengan laras yang panjang ini tentu dalam pembakaran mesiunya ketika dia keluar dari moncong laras dari revolver itu tentu pembakarannya akan lebih sempurna. Sehingga tentu yang kedua mengakibatkan akurasi tembakannya akan lebih presisi, lebih pada semua jarak yang kita inginkan. Berarti yang ketiga adalah semua jarak tembakan dengan laras panjang ini dapat dikondisikan dengan tepat, baik paling dekat atau jarak yang paling jauh. Sehingga dengan laras panjang ini, yang keempat adalah kemampuan akurasi tembakannya yang lebih sempurna. Jadi semua jarak tembakan, maka revolver laras panjang ini mampu menembak presisi dengan jarak paling pendek, misalnya jarak 5 meter, jarak 10 meter, 15 meter. Maka revolver laras panjang jarak 50 meter dia akan tetap presisi. Kelima adalah dengan beratnya massa dari revolver laras panjang ini. Tentu ini menjadi kelebihannya karena kita akan memegang senjata itu. Kalau revolver pendek karena dia ringan, saat kita tembakan maka terjadi recoil atau gangguan yang akan mengakibatkan saat pemegangan tidak akan sempurna. Sementara revolver laras panjang dengan massa beratnya yang lebih berat, sehingga saat pemegangan dengan hand gripnya dia akan lebih tenang saat dilakukan penembakan. Itulah yang menjadi kelebihan dari laras panjang. Lalu bagaimana dengan revolver laras pendek? Apa yang menjadi kelebihannya? Dengan beratnya yang sangat ringan dibandingkan dengan revolver laras panjang, tentu akan lebih berat daripada laras panjang. Dan revolver laras pendek tentu akan lebih ringan. Sehingga apa yang menjadi keuntungannya? Yaitu mudah dibawa kemana-mana, tidak berat, tidak menjadi beban bagi penembak untuk membawa senjata ini. Kemudian yang kedua, tentu senjata ini mudah disimpan dan mudah disembunyikan. Dan yang ketiga, senjata revolver laras pendek ini tentu biasanya pada revolver berkaliber kelas kecil, dan tentu memang dia umumnya kaliber-kaliber dari senjata revolver itu adalah kaliber 38. Namun untuk revolver laras pendek dia mempunyai kaliber bisa 32, bisa untuk kaliber 22. Memang ada juga untuk laras panjang untuk kaliber 22 dan 32-nya. Namun untuk laras pendek pada umumnya adalah dengan kaliber 22 dan 32. Nah, itulah yang menjadi pembeda untuk revolver laras panjang dengan revolver laras pendek. Oke guys, tadi kita sudah mereview senjata revolver, yaitu perbedaan pada revolver laras panjang dengan revolver laras pendek. Dan kita menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini. Bersama channel YouTube Agustiawan SH MH.